ilmu tafsir ada yang disebut dengan huruful muqatta'ah, alif lam mim, yasin, kaf ha ya ain sad ha mim ain sin qaf nun dan seterusnya. Alif lam mim sering-sering dalam tafsir dalam kurung wallahu a'lam bimuradihi, hanya Allah yang tahu akan maksudnya. Dalam ihtiyat, kehati-hatian dalam menerjemahkan. Bagaimana mungkin wahyu kalam ilahi dia tidak bisa dipahami dan tidak boleh dipahami? Sebab ayat Allah, kalam Allah adalah menjadi pelajaran bagi anak manusia. Karena itu ulama muhaqqiqin memahami alif lam mim jadilah seperti huruf alif. Alif itu tegak lurus. Ini yang sering kita dengar ketika Abuya menyampaikan pelajaran kepada kita. Alif tegak lurus. Bagaimana tegak lurusnya alif? Diletakkan di sebelah kanan dia tegak lurus, diletakkan di tengah-tengah dia tegak lurus, diletakkan di kiri dia tegak lurus. Berbeda dengan lam. Kalau lam diletakkan di sebelah kanan dia belok ke kiri, diletakkan di tengah-tengah kanan kiri dia apit. Tapi kalau alif dia tidak berubah. Sejak awal dia diciptakan sampai dia ditempatkan di mana saja, dia tegak lurus. Jadilah orang yang bertakwa kepada Allah, isyarahnya seperti huruf alif. Mau Allah jadikan kita dalam keadaan apapun, mau Allah jadikan kita dalam kondisi apapun, mau Allah tetapkan kita dalam situasi apapun, tidak boleh berubah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan intisari dari pengajian di Pondok Pesantren Arafah ini adalah bagaimana menanamkan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab ibadah kita kadang-kadang kepada Allah masih tergantung dengan suasana batin. Betul nggak ibu-ibu? Bu? Betul nggak? Masih tergantung suasana batin. Khotaman kalau ATM kosong, sering-sering nggak nyaring bunyinya. Berbeda ketika zikir jahar sudah ditransfer, bukan aja nyaring suaranya, palanya udah nggak beraturan lagi, sudah keluar dari rel aturan, bukan lagi bolak-balik ke kanan, depan, kondisi apapun juga. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, Ramadan kemarin, sebab wasiat takwa dia masuk dalam rukun khutbah. Lagi-lagi mengajak, menyeru ketakwaan. Idul Adha mengajak ketakwaan. Idul Fitri menyeru kepada ketakwaan. Baik juga khutbah waktu sholat gerhana juga mengajak ketakwaan. Jadi intinya adalah tidak boleh berubah kita dalam situasi kondisi apapun juga. Bagaimana agar kita bisa selalu dalam ranah suasana nilai-nilai ketakwaan? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jaddidu imanakum. Perbaharuilah iman kalian, wahai para sahabat. Karena iman kita ini selalu yazid wa yanqus, selalu bertambah
kadang bertambah, kadang berkurang. Bahkan lebih banyak yankusnya daripada yazidnya. Lebih banyak berkurangnya. Hari ini kita bisa zuhur berjamaah, besok belum tentu kita bisa zuhur berjamaah. Hari ini kita khotaman di masjid ini, pekan depan belum tentu kita bisa melaksanakan khotaman dan lain sebagainya. Lalu kata sahabat, wa kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana cara kami memperbaharui iman kami ya Rasulullah? Cara memperbaharui iman, kata Rasulullah, fakthiru biqauli la ilaha sallallahu alaihi wasallam, afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha, bahwa zikir yang teragung dari sekian banyak zikir yang agung adalah zikir kalimah la ilaha illallah. Dalam rangka meningkatkan ketakwaan itulah kita hadir di pondok pesantren Arafah ini. Kita belajar kepada Abuya Muntaha. Pondok pesantrennya Arafah, masjidnya Sidratil Muntaha. Jangan salah lagi, Sidratil Muntaha. Di depan itu bertuliskan di plang itu Pondok Pesantren Arafah. Tanda petik, bertanyalah kepada Dr. Haji Yahya yang tadi membacakan tanbih. Beliau S3, tanya kepada beliau, di perguruan tinggi baik S1, S2 maupun S3 itu ada pelajaran walaupun namanya berbeda-beda tapi substansinya sama sajalah. Ada pelajaran yang disebut dengan tasawuf. Tanya kepada beliau, samakah tasawuf yang di perguruan tinggi dengan di sini? Bukan untuk melebih-lebihkan yang ada di sini, supaya jamaah mesti ada rasa bersyukur kepada Allah bahwa pelajaran tasawuf di sini bukan harga yang murah. Ini mahal, Bapak Ibu. Kalau kita mau masuk perguruan tinggi S3 saja 7,5 juta harus bayar. Bapak Ibu masuk pesantren ini bayar apa enggak? Kok agak lemes jawabnya? Bayar apa enggak? Enggak bayar. Apa talqin bayar? Enggak. Lalu kalau ada jamaah yang nanya, kenapa waktu talqin kok ada kardus di samping Buya? Perlu kayaknya saya bahas ini supaya nggak ada salah paham. Dulu sebelum ada kardus, jamaah kalau selesai talqin sebagai rasa penghormatan kepada beliau, ada yang menyisipkan 10.000 di amplop, ada yang menyisipkan 20.000 di amplop, ada yang menyisipkan 50.000 di amplop. Terima kasih Buya atas talqinnya. Bayangkan 100 orang yang talqin, masa iya tangan kiri harus megang 100 amplop juga? Karena itu inisiatif pengurus akhirnya disediakanlah kardus. Kalau